Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perdana kita PSBB di bulan Januari 2022. Dan luar biasanya kita masih diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, sehingga kita masih bisa berkumpul. Makasih buat teman-teman sudah gabung. N3 at me too, bro. Oke, I will be at you. Hari ini sangat luar biasa ya. Udara cukup panas di Jakarta, belum hujan. Jadi sudah 2 hari ini kita belum hujan. Hujan sih tadi sebentar, tapi cuacanya sangat panas nih di keringetan ini. Sambil nunggu pematerinya, kita sapa-sapa. Ada Mr. Anton Ejo. Welcome to my podcast from Indonesia. I'm from Indonesia. Fitri Aziz, welcome to my podcast. Jadi acara PSBB itu sudah lebih hampir 1 tahun ya. Jadi tiap minggu kita rutin melakukan acara PSBB, dan acara PSBB itu sudah lebih hampir 1 tahun ya. Alhamdulillahnya kita tetap konsisten, karena kita percaya bahwa konsistensi itu akan membawa hasil yang sangat bagus. Makanya banyak orang yang berpikir sukses itu instan, padahal tidak. Sukses itu harus memulai proses demi proses. Ibarat kita menjadi dewasa itu kan kita sudah harus melewati proses bayi ya, teman-teman. Maksudnya kok. Oke. Halo. Welcome. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita double sambil nunggu pembicaranya. Oh, sudah ada. Gimana teman-teman keadaan di kota Anda semua? Apakah aman? Banjir, Pak. Oh, banjir. Di mana, Bu? Di Makassar, Pak. Kota Makassar atau kabupaten? Kotanya.
Iya, 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 iya. Gimana Bu? Sudah siap kita mulai? Keadaan di kota Anda semua, Bapak. Bismillah, sudah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imopreneur di seluruh dunia dan sahabat networker, hari ini kita mulai lagi acara Pas Sore Belajar Bareng. Acara ini luar biasa, sudah hampir 1 tahun lebih saya orbitkan, dan ini adalah wujud konsistensi ya. Banyak sekali orang yang pengen berhasil tapi mereka nggak konsisten. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang mahasiswa cantik dari Sulawesi Selatan. Beliau nanti akan bercerita panjang lebar bagaimana beliau membangun bisnisnya. Dan saya tahu semangat beliau untuk belajar sangat tinggi karena beliau juga menjalankan bisnis ini sambil kuliah. Oke, langsung aja kita sambut tepuk tangan meriah Ibu Nur Eli. Halo Bu, apa kabar? Halo Pak, Alhamdulillah baik. Ya, tema apa yang mau kita bicarakan malam ini? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih karena pada malam hari ini sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dalam PSBB Imogen kali ini. Tema hari ini yang saya mau angkat yaitu totalitas dalam berbisnis. Oke, kenapa tema itu sangat penting bagi Ibu? Menurut saya, untuk saya pribadi juga, Pak, totalitas dalam berbisnis itu sangat perlu dan penting untuk setiap member karena dari situ kita bisa mendapat salah satu cara bisa mendapatkan kepercayaan customer, member, eh, dan dari situlah kita memulai membangun yang namanya eh, teamwork dalam eh, berbisnis. Oke. Oke Bu, sebelum mulai silakan perkenalkan dulu ke teman-teman biar teman-teman di seluruh dunia bisa tahu sosok seorang Nur Eli itu. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurli Magenda atau sering dipanggil, kalau dalam sehari-hari itu sudah dipanggil Eli Imogen. Iya. Asal saya dari Pakalar, Makassar, Sulawesi Selatan. Status. Status sekarang jadi masih menjadi mahasiswa, Pak. Tapi alhamdulillah satu tingkat dari sebelumnya. Kalau yang tahun 2019 kemarin masih mengejar S1, alhamdulillah sekarang sudah di semester akhir di bangku perkuliahan pasca sarjana. Iya. Oke Bu, silakan Bu, cerita aja apa yang Ibu mau ceritain ke kita semua. Eh, yang mau saya ceritakan mungkin pengalaman saya bagaimana berbisnis di Imogen tentunya. Kembali lagi ke tema totalitas dalam berbisnis. Mungkin eh, semua member Imogen atau Imopreneur Imogen pasti mengalami semuanya yang dimana kita dituntut untuk totalitas dalam menjalani bisnis Imogen ini.
tentunya. Bercerita tentang totalitas yang dimana saya bergabung di Imogen itu di tahun 2017 lalu, yang dimana di Sulawesi Selatan khususnya Makassar dan Takalar itu masih memiliki mungkin hanya satu dua orang yang masih menjadi stokis Imogen. Tapi yang saya tahu, Pak, pada saat itu stokis Imogen itu hanya upline saya sendiri. Jadi mungkin yang di pikiran saya itu ketika saya closing, saya harus mendiskusikan dengan upline saya karena pada saat itu saya belum punya modal, Pak. Jadi otomatis saya harus kembali ke upline saya mendiskusikan bagaimana baiknya saya sekarang ini karena saya belum mempunyai modal karena betul-betul saya join Imogen itu 0 rupiah, Pak, pada saat itu. Dan pada saat itu saya di masih kuliah di Makassar. Terus eh, dan saat itu saya masih semester 3 dan alhamdulillah pada saat saya mulai posting Imogen di semester 3 itu, posting-posting beberapa minggu kemudian, saya alhamdulillah saya closing customer pertama. Dan yang membingungkan, saya belum tahu saya harus ambilkan produk di mana karena pada saat itu saya masih segan ke upline, tapi alhamdulillah setelah saya diskusikan, saya harus eh setelah saya diskusikan pada saat itu, alhamdulillah upline saya Buniar yang pada saat itu masih tinggal di pegunungan di Takalar dan posisinya pada saat itu saya lagi di Makassar masih kuliah. Jalan keluarnya saya harus karena saat itu saya masih berpikiran stokis yang saya tahu hanya upline saya. Jalan satu-satunya saya harus ke Takalar, terus kembali ke Makassar dan mengantarkan produk itu. Setelah itu saya harus mengantarkan uang hasil produk itu kembali ke Takalar dan itu saya lakukan pada saat itu. Jadi mungkin semua member Imogen merasakan bagaimana harusnya kita harus totalitas dalam berbisnis. Termasuk yang saya lakukan pada awal join saat itu, saya harus menempuh jarak kurang lebih 60 kilometer dengan jarak tempuh waktu kurang lebih yang tadinya 1 jam, mungkin saya harus percepat 45 menit pada saat itu karena posisinya saat itu saya baru saja uh, keluar dari kampus karena harus kuliah paginya. Terus siangnya saya harus ke Takalar untuk mengambil produknya dan sampai Makassar kembali saya harus mengantarkan. Setelah itu saya harus kembali ke Takalar. Mungkin itu salah satu eh, cerita saya untuk awal dari totalitas dalam berbisnis. Selain itu, setelah dari perjuangan join Imogen pada saat itu, alhamdulillah dari tahun ke tahun eh, me- mengalami perubahan, peningkatan yang sangat bagus, mulai banyak stokis,
member Imogen, dan sampai saat ini kita sudah semua member Imogen sudah dipermudah dengan adanya stokis-stokis di Takalar, di Makassar, dan alhamdulillah pengiriman juga sekarang sudah sangat mudah, Pak. Terus bercerita tentang masalah suka duka pasti ada. Intinya di mana ada kemauan pasti di situ ada jalannya sendiri. Tapi intinya kita harus selalu dan nikmati proses yang ada di depan mata, karena kalau saya pribadi, lambat tidak apa-apa, asalkan jangan berhenti untuk selalu dan terus berproses di Imogen, karena hari ini belum tentu sama dengan hari esok. Iya. Lanjut. Setelah dari kejadian itu, alhamdulillah saya sudah sangat semangat, Pak, untuk selalu posting, selalu mempromosikan Imogen, dan dari sekian tahun saya bergabung di Imogen, akhirnya nama Eli Imogen itu selalu melekat pada saya, Pak. Bukan nama lengkap lagi, tapi Eli Imogen saja. Dan di kampung juga sudah dikenal dengan nama Eli Imogen. Karena yang biasanya di kampung itu, Pak, di Makassar khususnya kan ada setiap orang Makassar, kalau asli Makassar itu ada nama kedua, nama Daeng. Dan itu sudah tidak melekat lagi sama saya, Pak. Yang sekarang melekat itu si Eli Imogen. Iya. Mulai bisnis Imogen tuh ceritanya gimana, Bu? Bisa kenal Imogen dulu. Ceritanya Pak, saya ini lihat postingannya Taniar di Facebook, Pak. Kan pada saat itu mulai upload itu lewat di beranda, karena kebetulan Taniar itu salah satu senior saya waktu di SMK, sekolah di SMK. Dan kebetulan saya berteman Facebook sama beliau. Jadi postingannya itu selalu lewat di beranda. Tapi sebelumnya itu, Pak, saya sudah join sama beliau untuk ini jual peralatan make up. Jadi dari awal beliau join di Imogen itu sudah pasti lewat di beranda saya. Nah, dari situlah saya baca-baca manfaat Imogen bagaimana, produknya bagaimana, apa saja. Yang tadinya hanya beberapa produk ya, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah belasan produk, sampai 16, 17 produknya. Nah, dari awal itu saya sudah ikuti, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah join kurang lebih 4 tahun lebih join di Imogen. Suka dukanya apa, Bu? Sukanya dulu ya, Pak. Iya, sukanya aja dulu. Sukanya join Imogen. Pertama, cita-cita orang tua saya yang ingin menyekolahkan anaknya
eh, di atas lebih tinggi dari dia, karena kebetulan ibu bapak itu tamatan SMA dan SMK, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1-nya saya, Pak. Karena lewat Imogen. Kenapa saya bilang lewat Imogen? Karena yang tadinya semester 1 dan 2 itu saya masih meminta biaya tambahan karena kebetulan Pak, saya itu salah satu penerima beasiswa dari Kemenristek Dikti pada saat kuliah S1. Tapi biaya lain-lainnya itu masih banyak yang harus saya tutupi, dan semester 1 dan itu saya masih meminta kepada orang tua. Alhamdulillah di semester 3 sampai penyelesaian, dan sampai sekarang saya juga sudah di semester akhir di pasca sarjana. Alhamdulillah sudah bisa mandiri. Itu sukanya. Kedua, saya banyak keluarga, Pak. Iya. Karena saya anak tunggal, saya tidak punya kakak, tidak bisa merasakan bagaimana rasanya punya kakak. Alhamdulillah di Imogen saya bisa merasakan punya kakak, punya adik. Bahkan eh, saya bisa melihat mereka semua ketika sharing tentang kehidupannya yang tadinya saya tidak tahu. Saya yang mungkin masih dibilang sekarang ini saya masih muda begini, belum berkeluarga, saya bisa tahu, oh kalau di umur ini saya harus menghadapi masalah yang seperti ini, Iya. saya bisa, dan cara menyikapinya seperti ini, Pak. Intinya sukanya banyak, terutama juga bisa keluar kota. Kalau dipikir ya Pak, anak Iya. petani mana bisa keluar kota sampai injak beberapa kota. Bahkan satu kota itu saya injak sampai 3 kali. Hmm. Orang pikirnya dapat uang dari mana? Iya. Iya, iya. Berarti sekarang posisi Terus Ibu udah S2 ya? Masuk S2 ya? iya Pak, sementara ini susun tesis Pak. Iya, iya. Semoga dimudahkan tahun ini bisa menyandang gelar MPD. MPD ya. MPD MLM, Bu. Gelarnya. Iya Pak, nanti saya tambah di belakang ini papan namanya SPD, MPD, MLM. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Karena sebenarnya kalau di Amerika itu bidang studi MLM itu udah ada, Bu. Sampai gelar dokter juga. Di sana memang industrinya sudah diakui pemerintah. Makanya saya juga ada teman itu S2 lulusan Fakultas MLM, jadi benar-benar mendalami bisnis MLM ya luar biasa sampai S2 gitu. Bisa jadi ini Pak, itu nantinya saya. Kalau ada dana lagi, bisa lanjut doktor MLM. Bisa, Bu. Karena sebenarnya MLM itu kan industri juga sih, Bu. Bahkan kalau teman-teman paham, omset dari industri MLM itu kalau di Indonesia atau di Amerika atau di Iya. dunia itu mengalahkan industri perfilman, Bu. Bayangin, Bu, omset kita itu per bulan tuh hampir 2 triliun lebih. Ngalahkan, kalau di Indonesia ngalahkan film, bahkan di Amerika pun ngalahkan
bisnis perfilman. Makanya di sana karena banyak yang penghasilannya miliaran per bulan, akhirnya kan sampai ada fakultas itu ya, karena memang udah diakui di sana, gitu. Dan benar-benar pemerintahannya ngatur mana yang apa, yang money game atau MLM. Yang money game di sana benar-benar digantung, bahkan bisa dihukum seumur hidup karena memang skema ponzi kan kalau money game itu. Nah, kalau MLM memang sudah diakui, bahkan WFDA, World Federation Direct Selling Association itu ya sudah ada seperti itu. Iya. Makanya Ibu kalau mau bisa doktornya MLM gitu. Pak, ini dulu Pak. Setelah S2 kumpulkan dana. Semoga bisa dokternya nanti MLM. Bisa Bu. Gampang sih Bu sebenarnya kalau Ibu masih minat belajar, program beasiswa kan banyak juga di Amerika. Ya tinggal Ibu sekarang ngoceh bahasa Inggrisnya harus dilancarin TOEFL-nya gitu. Iya Pak. Jadi Ibu nggak usah takut biaya dan sebagainya karena banyak sih di Amerika juga program beasiswa. Bahkan bukan hanya bayarnya, kehidupan sehari-hari juga ditanggung. Benar-benar kita tinggal modal badan aja ke sana. Dan mungkin ada sih untuk kebutuhan sehari-hari tambahan kita kerja atau apa. Cuma kalau Ibu sudah orang MLM ya di Amerika ya membangun jaringan juga nggak apa-apa. Toh orang Indonesia di Amerika kan juga puluhan ribu kan Bu yang tinggal di sana. Dan ibaratnya kita bisa pasarkan juga kan ke seluruh dunia. Karena bisnis MLM ini tuh kan nggak mengenal wilayah. Di mana kita mau bisa jalan gitu. Makanya kalau saran saya Ibu masih punya semangat belajar ya di Dreambook-nya itu S3-nya Amerika, MLM, nggak apa-apa. Pak, ini tidak ada mau lanjut doktor tapi belum ini Pak, belum ditambahkan ke Amerika di Fakultas MLM. Iya. Ya, tambahin aja Bu di Dreambook kuliah Amerika. Ngapain kita takut bermimpi kan? Apalagi usia Ibu masih muda kan. Saya pun kalau usia masih 20-an ya, saya udah cita-cita saya juga kuliah di luar Bu. Cuma waktu itu faktor keadaan terus ya nggak seberuntung Ibu ibaratnya hidup saya kan. Ya udah, tapi saya pun sekarang tetap masih sekolah juga sih Bu, cuma memang langsung sertifikasi internasional. Kayak gelar saya kan sekarang ada CPHC, CMB, PPHC. Itu sebenarnya itu dari Hijrah Coach, itu memang saya sekolah coaching. Jadi malam ini kan sebenarnya ini proses coaching saya ke Bu Eli. Jadi ini dipelajari Bu, saya juga bayar. Dan ini internasional. Saya sebenarnya tinggal nyari 4.000 jam tayang aja bisa ngajuin master coaching. Kalau udah jadi master coaching itu luar biasa Bu. Sekali ngobrol gini ini bisa dibayar puluhan juta Bu. Nah, cuma kalau ini kan latihan aja lah. Latihan coaching orang masih pro bono istilahnya, gratisan aja ibaratnya. Tapi kalau saya sudah punya gelar master coach, itu MCM, di belakangnya saya jadi MCM gitu. Wah, itu saya sudah luar biasa. Itu ada dari Inggris saya, organisasinya itu. Dan sekolah coaching itu diakui juga Bu. Industri coaching itu juga di Amerika juga ada, sampai S3-nya juga. Gitu. Oke Bu, lanjut lagi Bu ceritanya Bu. Mau yang sedih-sedih atau yang senang-senang dulu? Ya, saya aja yang tanya lah Bu. Kalau saya lihat Bu Eli itu begitu semangat menjalani hidup tuh
ada dendam pribadi atau enggak, Bu? Waktu kecilnya itu. Kok punya pikiran masih muda, mau sekolah, mau mau bisnis itu apa punya dendam masa kecilnya atau Ibu memang tumbuh dari diri sendiri menjalankan kehidupan seperti saat ini? Iya, Pak. Kalau dibilang dendam, Pak, mungkin tidak ya, Pak. Tapi eh, motivasi terbesar saya utamanya yaitu keluarga. Mungkin eh, berawal dari ibu yang sering cerita bagaimana masa kecilnya, bagaimana kehidupannya. Terus timbullah eh, penguatan-penguatan untuk ingin selalu membanggakan orang tua karena selain itu, selain penguatan dari ibu, bapak yang kalau dulu masih kecil itu masih tinggal di gubuk Ya. dan alhamdulillah sekarang sudah bisa seperti sekarang ini. Selain itu, kalau Bu ini eh, apa motivasi saya, Pak, kata-kata saya selain itu yang menjadi motivasi, kalau bukan saya, siapa lagi, Pak? Karena yang bisa membahagiakan orang tua saya itu hanya saya sendiri, Pak. Karena saya anak tunggal, Ya. itu juga faktor utamanya, Pak. Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa membahagiakan mereka berdua? Makanya mungkin eh, saat ini sudah ada kayak pembicaraan-pembicaraan miring tentang saya. Ih, kok sudah tua? Katanya saya sudah tua, Pak. Eh, ih, kok sudah tua tapi belum menikah? Ya. Ih, kok sudah berumur, kenapa masih sendiri? Sampai-sampai dulu dulu itu, Pak, saya jarang terlihat di kampung. Untuk keluar rumah saja, saya itu dilihat eh, hanya di pagi hari, tidak dilihat pulang karena sejujurnya setelah S1 saya, Pak, atau sebelum saya mendapat gelar itu S1, saya itu eh, pergi pagi, pulang malam sebelum jam 10. Saya memang sudah ditarget, Pak, jangan pulang jam 10 karena nanti tetangga bilang ini itu, dan saya pulang sebelum jam 10 pun saya sudah dapat berita apa omongan miring tentang saya, dikatakan jual diri lah. eh, itu saya berdua, Pak, dikatakan seperti itu. Saya sama member saya Nasira dapat Ya. gosip miring seperti Ya. itu, dikatakan jual diri lah, SPG dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya hanya bilang sama orang tua bahwasanya kalau mama bapak yakin saya tidak berbuat seperti itu, jangan dengarkan perkataannya, atau kalau memang sudah terlanjur masuk di telinga, tidak apa-apa lah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu eh, mungkin sudah diutarakan pada saat itu, Nasira, pada saat PSBB sama Bapak beberapa Ya. bulan yang lalu. Ya. Dan saya juga tidak habis pikir ya Pak, kok ada orang yang bisa-bisanya Ya. mengatakan saya jual diri di Makassar. Padahal saya itu
memang berangkat pagi, pulang sebelum jam 10 malam pada saat itu, Kak. Dan jangankan yang lalu-lalu, Pak, sekarang saja yang tadi itu yang sudah tua, kenal belum menikah. Mungkin mungkin dalam hati mereka di umur saya yang sudah menginjak 24 tahun, beberapa bulan lagi 25 tahun, mungkin saya sudah tua katanya. Saya sudah waktunya menikah karena takutnya nanti tinggal jadi perawan tua. Tapi kembali lagi saya sama sama yang sang pencipta, bahwasanya jodoh rezeki itu eh, di tangan Allah. Kita hanya bisa mengikuti sebagaimana yang sudah ditetapkan dan berjalan sesuai prosesnya kita masing-masing. Iya, luar Iya, biasa Pak. Bu ya. Terus orang yang ngomongin Ibu jual diri itu sekarang tahu Ibu jadi S2 gimana dia? Masih ngoceh atau enggak? Wah, masih ngoceh, Pak. Karena Iya, eh, kebetulan saya saat ini, Pak, sudah eh, selain berbisnis, saya juga karena orang tua menginginkan saya bisa menjadi ASN iya, dan karena latar pendidikan saya itu seorang guru, makanya untuk menjadi ASN itu ada beberapa tahap lah, Pak, untuk iya, bisa mendaftar. Dan salah satunya kita harus honor. Alhamdulillah saya sudah honor di 2 sekolah saat ini, Pak, dan sudah terdaftar eh, dan sudah bisa mendapatkan nomor dan bisa mendaftar pada ini eh, sementara pendaftaran ASN, tahap pendaftaran ASN. iya, Di situ kan kita sebagai guru itu harus mempunyai seragam yang rapi, iya. terus sesuai ketentuan pemerintah. Sama dengan Imogen. Imogen juga mempunyai seragam yang bagus, hitam biru, biru biru. Nah, kemarin sempat ada cerita miring lagi. Eh, tapi di balik cerita itu eh, saya termotivasi lagi, Pak, karena dia bilang katanya, ih, kenapa kenapa itu Eli berpakaian baju dinas, dia kerja di mana? Ih, kukira saya, maaf Pak, saya logat Makassar. Nggak apa-apa Bu. Kukira Saya paham saya, kok. Ya, katanya dia kira saya itu bukan seorang guru karena kebetulan sebelum di waktu saya daftar kemarin, daftar untuk masuk perguruan tinggi satu, itu katanya jurusan yang saya pilih itu jurusan tidak masuk akal, tidak ada di sini, tidak bisa diterima. Katanya seperti itu, Pak. Jadi saya ditanya lagi, kerja di mana? Ya saya bilang, saya mengajar. Dia bilang, oh guru. Iya, saya guru. Saya kuliah eh, ambil pendidikan guru. Terus jurusan apa? Saya jawab, Pak, pendidikan kesejahteraan keluarga, jurusan tata boga. Dia bilang lagi, lah, ada ya guru tata boga di Tagalar.
Saya bilang adalah tidak mungkin pemerintah itu mengeluarkan satu jurusan tapi tidak ada ininya outputnya ke belakang bagaimana Ya, bisa si guru itu mengajar. Tapi dari situ saya lihat pelajaran lagi Pak, bahwasanya eh, saya apa ya, saya saya tidak perlu berkuar-kuar di luar sana untuk memperkenalkan siapa saya. Toh pada nantinya ketika kita sudah eh, seperti kemarin saya berpakaian dinas, orang pasti akan bertanya-tanya kerjanya apa, ya, dia kuliah di mana. Mungkin dari situ pelajaran itu yang saya dapat. iya. Sebenarnya yang membuat ibu diceritain miring tuh kenapa sih? Apa memang ibu terlalu apa eh, baik sama orang atau apa bu? Kok mereka malah jadi sebaliknya kepada ibu itu? Kalau dibilang terlalu baik, mungkin kita sebagai sesama manusia ya Pak harus Ya, saling menghargai. Apalagi kalau ibu di rumah itu Pak, kan dia keturunan dia itu asli orang Jeneponto. Nah, orang iya, Jeneponto itu eh, cara bicaranya siapapun yang lebih yang lebih tua dari dia atau siapapun itu, dia kalau seperti dia bertamu ke rumah Pak, dia pasti bilang masuk Kareng. Itu dalam eh kalau di Makassar itu karaeng, kalau dalam artian kata dia sudah tingkatan tertinggi begitu Pak. Mungkin berawal dari situ, terus kalau dari saya pribadi Pak, eh, saya dididik oleh orang tua saya ya, eh, kita harus saling menghargai. Apalagi saya yang lebih muda dari mereka, ya saya harus menghargai orang yang lebih tua dari saya. Apalagi sesama atau sesama teman, kita harus saling menghargai, saling membantu sebisa kita, Pak. Gitu, Pak. iya. Oke, ini ada dari Bu Rizka. Eli terlalu sabar, Pak. Bu Sri Rahayu semangat, di Eli. Oke, thank you. Kembali ke masalah bisnis, Bu. Ibu menjalankan bisnis MLM ini gimana cara bagi waktunya, Bu? Biar barangkali Ibu bisa cerita biar untuk inspirasi teman-teman di luar sana. Kalau saya pribadi itu, Pak, karena kita kan umat Islam, bangunnya itu eh, ba'da subuh sudah bangun. Kalau saya Ya, pribadi ba'da subuh sudah bangun. Setiap subuh itu setelah mendengarkan ceramah tausiah, zikir, setelah itu saya harus posting. Saya tanamkan itu setiap hari posting 30 postingan bahkan lebih setiap hari Pak. Di WA, FB, dan semua sosial media. Terus dari situlah ketika kita selalu posting itu orang yang berteman dengan kita di sosial media itu pasti akan ini Pak, akan penasaran apa yang kita posting. ya, Nah dari situlah muncul eh, apa, mereka akan bertanya apa yang kita jual. Seperti saya pada saat
itu mereka bertanya apa itu Imogen. Nah, secara spontan kan kita ini memberitahu apa itu Imogen, apa saja produknya, apa manfaatnya. Setelah mereka mengetahui produknya, Imogennya, apa itu Imogen, terus perusahaannya bagaimana. Nah, tentu kalau memang mereka berniat untuk berbisnis atau tertarik dengan bisnisnya, barulah saya menjelaskan tentang bisnis di Imogen ini seperti apa. Begitu kalau saya pribadi. Iya. Tadi Bu bilang 30 postingan tuh yang diposting apa aja, Bu? Kalau dari saya, Pak, saya utamakan produknya dulu. Produknya itu jelaskan, terus testimoninya bagaimana. Kan itu mulai dari produknya saja dengan manfaatnya itu Pak sudah banyak ya Pak. Iya. Apalagi kalau testimoninya, jangan nggak bisa dihitung lagi Pak, testimoninya sudah banyak sekarang. Makanya targetnya saya itu postingannya setiap hari minimal 30, maksimal sebanyak-banyaknya karena di Imogen sekarang sudah banyak testimoni, produknya juga sudah banyak penjelasannya. Ya mau posting berapapun banyaknya pasti bisa. Terus Mekanisme 30 itu satu hari itu per jam berapa atau gimana itu? Bisa dijelasin, Bu? kalau mekanisme 30-nya saya Pak pribadi, eh, kalau pagi itu saya sudah posting random antara manfaat produk dan testimoni produk. Itu kalau saya pribadi 30 pertama di pagi hari. Terus saya searching lagi kata-kata menarik untuk beberapa produk, atau Ya. kalau saya memiliki waktu yang sangat luang, saya searching kata-kata menarik untuk semua produk begitu. Atau kalau ada ini penjelasan yang menarik tentang produknya yang lewat di beranda, kok saya copy paste Pak. Gitu. Enggak. 30 postingan tuh berapa akun di Facebook atau di WA itu, Bu? Facebook, WA, sampai teman saya itu eh, yang berteman sama saya, kebetulan saya punya kontak itu sudah hampir 1.000 Pak. Tapi 1000. saya tidak tahu, ya, tapi saya tidak tahu, ada mungkin ada beberapa nomor yang sudah tidak aktif, tapi banyak yang lihat Kak. Kak Eli Jadi posting di akun pribadi atau marketplace itu ada pertanyaan tuh. sebenarnya Pak saya posting di akun pribadi seperti WA, Facebook, sempat juga saya posting di marketplace, tapi eh, kemarin ada pemberitahuan kan Pak nggak bisa posting di marketplace, jadi saya sudah hapus beberapa, perlahan saya hapus postingan yang di marketplace-nya Pak. Enggak, maksudnya di Facebook Marketplace kan juga ada kayak IG Marketplace itu, Bu. Itu Ibu main di situ juga enggak di FB Marketplace? Iya Pak, saya main di FB Marketplace, dan setahun belakangan ini yang yang ini yang beli Imogen itu eh, per box maupun per saset itu banyak banyak lewat marketplace Kak.
Oh, berarti 30 kali itu coba Ibu diceritain lagi, banyak yang tanya soalnya mekanisme Ibu postingnya itu jadwalnya gimana per harinya itu, jam berapa atau ada waktu khusus atau gimana itu Bu? Kalau saya Pak, 30 pertama itu di pagi hari setelah ba'da subuh, terus eh, saya curi-curi waktu luang di siang atau menjelang siang hari. Saya lihat-lihat postingan jika ada yang menarik, menurut saya copy paste. Terus di malam hari juga saya ketika sebelum istirahat, saya posting lagi Pak. Iya, Makanya saya katakan minimal 30 postingan, maksimal sebanyak-banyaknya. ya itu 30 postingan itu Ibu akun Facebooknya berapa biji? Satu biji atau ada beberapa? Eh, Saat ini saya punya dua, tapi akun Facebook yang satunya itu kebetulan punya mama, tapi eh, mama belum bisa menggunakannya, jadi saya ambil alih. Saya yang pakai untuk posting-posting Imogen, manfaat produk Imogen, gitu Pak. Iya, iya, iya. Apa 30 postingan ya? Luar biasa sih. Saya aja ada 5 Facebook, nggak nyampe 30 itu. Karena memang yang posting produk hanya, khusus posting produk itu hanya 2, yang sisanya kan untuk personal branding. Jadi ada sih posting produk, cuma kadang 2 hari udah saya arsipkan soalnya. Karena memang namanya personal branding, ya sharing-sharing kan, terus baru jualan. Iya. Nah, nanti tak arsipkan, nanti 3 hari sharing-sharing, motivasi, quote, dan sebagainya. Baru hari ketiga lagi jualan, posting gitu. Seperti itu. Ya, Ibu bilang kan pertemanannya hanya 1.000, kenapa nggak ditambah sampai 5.000 Facebooknya? Kalau di WA saya punya kontak itu hampir 1.000 Pak. Tapi kalau di FB yang utama yang saya pakai kan yang Eli Imogen itu Pak, sudah Ya. hampir 5.000. Hmm. Kemarin sudah full 5.000, tapi saya lihat ada beberapa akun yang sudah tidak aktif, makanya saya pilah-pilah di akun Eli Mogen itu, supaya yang baru mau berteman lagi di akun itu saya bisa konfirmasi. Iya. Iya. Berarti kalau secara jaringan, Ibu punya berapa grup yang Ibu bina yang jalan saat ini? Yang grup yang saya punya yang sudah jalan dan alhamdulillah sudah lancar. Saat ini ada 5 grup, itu khusus untuk bina member dan customer customer yang ingin join tapi belum belum punya modal. Di grup itu saya bina terus Pak, untuk bisa bisa jadi member. Iya. Kualifikasi RW-nya udah tinggal berapa persen, Bu?
masih ini apa, tapi eh, dari situ saya terus berproses karena setidaknya saya pikir saya saya di Imogen itu mungkin sekarang ini masih segini, setidaknya saya tidak berhenti, saya terus berproses untuk bisa kualifikasi di Crown dan Royal Crown, Pak. Bismillah, semoga secepatnya saya bisa kualifikasi Crown dan Royal Crown. Kira-kira kapan, Bu, kronnya? Crown semoga tahun ini bisa terrealisasi, Pak, karena eh, kembali lagi setiap ada penghargaan atau ada yang ingin dicapai pasti harus melalui beberapa rintangan dan masalah, itu sudah pasti, tapi insya Allah semoga tahun ini saya bisa capai crown, Pak. Iya. Kalau bisa double lagi ke Royal Crown alhamdulillah, tapi semoga semoga Allah em, menghadiahkan tahun ini. Berarti anniversary belum naik panggung sebagai crown ya, Bu ya? Mungkin belum, tapi insya Allah semoga tahun depan sudah bisa naik panggung sebagai crown di Imogen, Pak. Iya. Ya, berbicara tentang jaringan, eh, apa sih yang Ibu lakukan untuk pembinaan kepada mereka tiap harinya itu? Saat ini mungkin bisa dibilang jaringan saya lambat saat ini, Pak, tapi eh, prinsip saya kalau member saya ini down, setidaknya saya sebagai upline tidak ikut down karena kembali lagi member aktif dan selalu bersemangat itu karena melihat upline-nya. Ya, Jadi saya dalam hati saya tidak ingin eh, saya down karena suatu masalah atau rintangan yang saya hadapi saat ini, tapi saya usahakan bagaimanapun yang saya alami saat ini, bagaimanapun masalah dan rintangan yang saya harus lalui saat ini, saya harus tetap semangat. eh, apa saya saya tidak ingin mendengar kata-kata orang yang katanya, ih, sudah berapa tahun join Imogen tapi masih di situ-situ terus. Saya tidak mau dengar itu, Pak. Saya ya, jalan saja, berproses. Yang penting saya tidak berhenti, Pak. Itu itu yang membuat saya semangat, Pak. Selain dari member-member, karena terus terang saya itu selalu tanamkan dalam diri saya bahwasanya saya di pundak ini mempunyai banyak tanggung jawab karena member-member saya yang saya harus sukseskan. iya. Ada Biarlah pertanyaan, orang berkata, ya, lanjut Bu. biarlah orang lain berkata, ih, lambat ininya, lambat itunya. Biarlah, yang jelasnya saya tidak berhenti untuk bisa selalu bersemangat karena saya punya kembali lagi saya punya tanggung jawab yang besar terhadap member-member saya, dan juga saya ada cita-cita yang harus saya raih. Iya.
eh secara prinsip ibu memang memperlambat bisnisnya atau ibu memang bisnisnya yang penting jalan aja, prinsip ibu saat ini? Kalau prinsip saya kalau dibilang memperlambat bisnisnya tidak, Pak. Dimanapun saya tetap promosi bisnisnya. Maaf ya Pak, suaranya agak bising mungkin karena lagi hujan di Takala. Iya Bu, nggak apa-apa. Kalau Ya, ada saya headset, lanjut. pakai headset Bu. Iya Pak, sudah pakai. Oh iya. Eh, saya lanjut Pak. Mungkin kalau dibilang saya memperlambat bisnisnya tidak. Saya dimanapun itu Pak, saya tetap bawa produknya, saya tetap perkenalkan ke orang-orang, saya tetap promosi dimanapun saya berada. Tapi kembali lagi, rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Saya tetap berpegang teguh apapun yang saya lakukan hari ini, apapun hasilnya, karena uh, setidaknya saya sudah berusaha semampu saya dan semaksimal mungkin. Uh, Hasilnya itu menjadi urusan Allah. Kembali lagi saya ke Sang Pencipta. Iya. Tapi kalau dibilang Iya. Oke. Eh, kalau menurut Ibu, jaringan yang berkembang di jaringan Ibu itu banyak ibu rumah tangga, mahasiswa, atau setengah bayar Bu, di timnya Bu Eli? kalau di tim saya itu ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, termasuk Nasira, Hmm. salah satu salah satu teman-teman sahabat saya dari awal masuk perguruan tinggi, alhamdulillah sampai sekarang, dan semoga eh, sampai sama-sama bisa sukses di Mogen. Ya, lanjut, lanjut. Kalau ya, kembali lagi di jaringan saya itu Pak, ada juga eh, yang mulai dari SMA, yang junior saya juga rekrut. Ada juga yang ini yang sudah berumur, tapi macam-macam lah Pak di jaringan saya. Ya. Menghadapi downline-downline yang sudah berumah tangga, gimana Bu Eli cara mengatasinya? Karena kan Ya Pak, pengalaman Ibu, ya, mengatasi member yang sudah berkeluarga, cara Ibu ngatasinya gimana kalau ada masalah? kalau saya pribadi Pak, saya kan ini Pak belum tahu bagaimana eh, kegiatan ibu-ibu rumah tangga. Awalnya saya belum tahu, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah paham bagaimana eh, seperti apa kalau kita itu sudah berumah tangga. Kalau saya pribadi Pak, untuk member-member yang sudah berumah tangga, eh, saya harus tahu dulu sebabnya kalau dia tidak bisa ini Pak, tidak ada sesuatu hal yang dia yang menghambat. Halo Pak,
Ya, lanjut. Kedengaran nggak suaranya? Ada sesuatu hal yang menghambat mereka dalam bisnis Imogen ini, Pak. Saya harus tahu dulu karena kan perempuan itu, Pak, eh, curhat dulu dari hati ke hati, seperti itu, Pak. Terus Ya, kita atau saya pribadi memberikan solusi terbaik, tapi kembali lagi karena saya kan belum bisa merasakan bagaimana atau kejadian apa atau apa yang mereka rasakan eh, pada ibu rumah tangga tersebut. Kembali lagi saya cari jalan terbaik dengan melalui pembicaraan itu, Pak, dari hati ke hati dulu, uh, bertanya apa masalahnya, terus setelah itu barulah saya memberikan solusi, Pak. Halo kakak. Selamat malam, Pak. malam Bu. Waduh, terciduk. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat bahagia Bu. Harus sehat Bu. Weh, Pak, sehat. Pokoknya jiwa sehat, hati sehat. Iya. Tapi tambah kinclong, Pak. Saya jadi insecure sama Bapak, Pak. Pakai aplikasi Bu. Wah, Cara mudah. Enggak. Ya, kayaknya perawatan wudhu ya, Pak. dikit-dikit Wudhu lah Bu. Iya. sama wudhu. Ini Halo, ini Li. ini tas saya ini isinya kosmetik semua ini. Sama Nih, alat, nih. spray, krim. Wow. Oh, Wow. krim. Krim, Lebih Christian. sabun. Sabun. Iya. Keren, Pak. Lip tint. Wah, Lipstick. Iya. Ya ini nanti bisa dicek sendiri isi isi tas saya apa. Ini bukan tas terima istri kasih saya kita. nih. Iya. Ini tas saya, Bu. Terima kasih kita gratis, Pak. Nanti anniversary, Pak. Dicek. Iya. Kan kita pengedar wajib jadi pemakai tuh, Bu. Gitu. Betul, Pak. Betul. Dan Setuju, ya Pak. dan ibaratnya laki-laki kan ya ibaratnya juga boleh kan. Toh kita juga nggak Betul. tiap hari pakai kan untuk kayak bedak ya saat kita tampil kayak gini ya memang harus lebih seger lah. Masa ditonton Iya, Pak. orang kucel anu kan ya malu lah. Nanti nggak Gitu. menarik, Pak, ya. Iya. Harus mungkin ya kayak artis lah mungkin kita lagi banyak masalah, lagi kurang sehat, tapi kalau udah tampil ya harus all out. Mungkin setelah Oh, acara ini langsung tidur apa ya nggak masalah, tapi ya saat tampil kan nggak lebih dari 2 jam ya harus all out lah gitu. harus Berarti. totalitas, Pak. Iya, Pak. Apalagi Waduh. kemarin sempat kita kena badai di kompetitor nyerang terus ya kita enjoy aja lah, kita nikmati ya, Betul. alhamdulillah selesai juga kan gitu. Iya, Pak. Kalau saya menanggapi kompetitor yang kayak baru-baru ini, Pak, kita sudah pernah merasakan Ya, bahkan yang lebih dahsyat. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan kekompakan Imopreneur, alhamdulillah bisa dilewati. Dan ya, sekarang sudah tidak tahu kabarnya mereka. Dan ya, saya yakin, saya selalu yakin karena satu yang dimiliki Imogen itu berkah dari Tuhan, restu dari Tuhan, dan itu yang selalu saya yakini. Waktu awal dulu memang saya sempat takut
sama yang namanya kompetitor. Tapi setelah kita lewati di zaman 2018-2019, Ya. akhirnya ya kayak angin lalu. Makanya kemarin saat ada seperti ini Pak, saya sama Bu Niar, kita serahkan saja sama Tuhan. Pokoknya siapa yang menggali dia akan jatuh, itu saja. Betul. Karena sistem tabur tuai itu pasti ada. Pokoknya kita fokus saja sama bisnis kita fokus sama produk kita fokus sama tim kita. Pokoknya kalau orang ngusik-ngusik kita berarti dia tidak mampu seperti kita. Itu saja, ya Pak ya? Iya. Mau seperti kita, tetapi tidak mampu seperti kita. Pokoknya Imogen tambah diguncang, tambah booming. Booming. Buktinya anniversary kelima, alhamdulillah ya Pak ya. belum masih jauh sudah 1.000 peserta, alhamdulillah. Dan wow. itu juga sudah luar biasa di tengah pandemi saat ini yang orang lain kita harus syukuri. Karena kenapa? Karena di tengah banyaknya bisnis-bisnis yang gulung tikar, Imogen masih mampu bahkan baru-baru ini membayarkan hak member sebanyak miliaran. Satu orang itu terima 330 kemarin. Jadi 330 juta. Jadi yang isu-isu bilang Imogen bangkrut, sana. Bukan Imogen saya yang bangkrut, kamu yang tidak mampu. Betul. Pokoknya tetap semangat Pak, tetap semangat selama insya Allah kita masih pegang restu Tuhan, apalagi Bapak seorang CEO yang luar biasa, yang saya kenal itu sabarnya luar biasa, dan saya juga belajar sabar dari Bapak, belajar masa bodoh dengan dengan orang-orang yang tidak terlalu penting. Insya Allah kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita perjuangkan, kita berjuang untuk keluarga, kita berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi, kita berjuang untuk member-member kita. Insya Allah Tuhan akan restui itu. Pokoknya kita serahkan saja sama Tuhan, karena masalah pasti akan selalu ada selama kita hidup ya Pak. Selama kita hidup akan selalu ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, mungkin kita sudah mati. Jadi kalau tambah ada masalah itu bisa menguatkan kita. Saya berterima kasih sekali sejak bergabung di Imogen. Bukannya saya mau bilang diri saya dewasa Pak, tetapi betul-betul saya di sini dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk menjadi seorang ibu dari ribuan member. Dari ribuan member yang bukan mereka mengeluh, tetapi mereka mencari solusi. Sampai saya dijuluki neneknya Imogen, mamanya Imogen. Sampai mereka bilang, aku mau ketemu sama neneknya Imogen. Saya bilang, kenapa neneknya Imogen? Iya, karena kalau ngobrol sama Ibu Rizka, pasti maksudnya ada jalan keluar. Jadi untuk sampai memusingkan Pak Oner mungkin insya Allah tidak Pak ya. Janganlah Bu. Iya. Enggak apa. Saya paling telepon Pak Oner kalau jarang ya Pak ya. Saya yang paling jarang. Nggak apa-apa. Saya sih mau dengar kabar baik atau jelek. Udah ya namanya saya. Kalau ibu kan neneknya saya berarti canggahnya, kakeknya nenek, ya, puyangnya, ya, telepon Pak Bos itu bilang saja ada udang Pak di sini, ada lobster. Makan. Jadi betul-betul Pak. Imogen luar biasa, tambah ke sini ya Allah, Masya Allah betul-betul. Walaupun
memang eh, ada naik turunnya dalam rezeki ya Pak. Ya, Semua merasakan di tengah pandemi ini, semua merasakan. Tetapi ya kita syukuri lagi seperti kata Pak Bos, setidaknya kita masih berdiri kok. ya. Jelek sinyalnya. Nggak apa-apa. Biasa. Iya, karena lagi hujan di Tanggalan. Fokus dengan baru sedikit masalah sudah down, baru sedikit ujian sudah down. Jadi ada banyak sesuatu yang harus disyukuri sebenarnya bergabung di bisnis ini. Yang mungkin ada yang belum mendapatkan hasil dalam bentuk nominal uang, tetapi di Imogen dia bisa menemukan yang namanya saudara seperti Eli, kan bisa dapat kakak, dapat adik. Mana tahu Iya. kita doakan dapat jodoh. Siapa tahu nanti jodohnya bisa sama-sama jadi Royal Crown di Imogen kan Pak? Ya, Amin. Nah, jadi itu. Jadi bukan hanya semata-mata uang saja, bukan uang saja, uang. Uang memang kita butuh uang, tetapi jangan sampai uang membuat kita menjadi orang yang lupa diri, orang yang jahat, orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang apa ini? Bu Anendia, Bu Heni itu. Halo Enrekan. Bu Eni, halo Bu Eni Endrekang. Apa kabar Bu? Teman-teman, jadi Lagi diserang pokoknya katanya tim Enrekang. tunggu saya, besok saya hadir di Endrekang Pak, tanggal 25. Ya. Kalau mau ketemu sama saya, ayo. Kita sharing-sharing. Jadi kalau masalah yang serang menyerang itu Pak, saya juga sempat diserang, tetapi saya tidak gentar karena saya yakin Tuhan sudah kokohkan diri saya dengan Imogen. Saya sudah tekadkan, saya sampai bilang Pak, saya sampai bilang sama suami saya sendiri, sama member-member saya, kalaupun tapi nauzubillah min zalik, jauh-jauh kalaupun namanya bisnis itu ada pasang surutnya Pak, kalau seumpamanya Imogen nanti sudah tidak ada, saya tidak akan ikut lagi sama MLM. Saya tidak mau lagi. Ya. Karena kenapa? Karena saya cukup di Imogen, saya sudah bersyukur sekali, sudah lebih dari apa yang saya harapkan. Saya sudah mendapatkan bukan gelang harta yang banyak Pak, tetapi pelajaran luar biasa yang membuat saya menjadi orang yang lebih bersyukur lagi, lebih bersyukur. Karena di balik harta memang banyak orang yang memandang harta itu adalah segalanya, tetapi bagi saya harta bukan segalanya. Memang segalanya butuh uang. Tetapi hati nurani kita harus juga dipakai di bisnis. Kita harus pakai hati nurani kita. Jadi untuk Eli katanya dibilangi sudah tua belum menikah, jangan tidak usah ini sayang. Itu cuma ketetapan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada lagi yang bilang kenapa Eli belum menikah, langsung aja jawab begini, siapa tahu bapak punya atau ibu punya anak muda, suruh lamar saya saja supaya saya menikah. Begitu saja, diambil ini saja, diambil bercanda. Jadi tidak usah pikirkan. Saya punya keluarga, dia umurnya 30 tahun baru menikah, 30 tahun, dan alhamdulillah dia diberikan suami yang luar biasa. Jadi umur itu karena Tuhan akan memberikan kita yang terbaik di waktu yang terbaik. Jadi mungkin sekarang Eli disuruh dulu berbakti sama ibu, sama bapak, karena siapa lagi seperti kata Eli, siapa lagi yang mau bahagiakan mereka kecuali Eli, toh? Jadi Eli sekarang mumpung tidak ada suami yang diurus, mumpung
apa ya, masih sendiri. Ayolah kita bina tim kiri kanan supaya bisa mendorong, membantu Eli sampai di puncak dan mereka juga bisa terbantu untuk naik level. Iya. Katanya Pak Jadi Belly, Kak, ya, belajar sama Ibu Rizka di cari jodoh. belajar cari jodoh. Pokoknya sukses. Sebenarnya Pak, untuk Pak Belly sebenarnya untuk cari jodoh, dulu sempat kepikiran, dulu kan saya sempat tinggal sama Bu Rizka di asrama. Nah, siapa tahu jodohnya ada di asrama, tapi belum ada Pak sampai sekarang. Jadi kembali lagi saya eh, saya kembalikan sama Allah. Mungkin sedang disiapkan jodoh terbaik untuk saya, Pak. Ya. Nanti dibuatin promo aja Bu Rizka tuh. Closing stokis Aduh. gratis istri. Aduh. Kalau Eli ini Pak korban bulian kita dulu awal-awal Imogen Pak. Dulu sempat kita jodoh-jodohin sama seseorang member sampai kita bilang kalau nanti jadi menikah sama Eli, ininya kan kalau istilahnya di Makassar itu Pak ada uang panai. Saya mintanya itu satu rumah mewah sama Imogen satu kontainer. Iya. Jadi kalau masalah jodoh ibarat kata nantilah. Iya. Pasti itu Tuhan menciptakan lelaki baik untuk wanita yang baik dan akan mendatangkannya di waktu yang tepat. Karena yang terbaik bagi kita itu yang kita rasa baik belum tentu terbaik bagi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan baik itu pasti baik untuk kita. Jadi tidak usah pikirkan, buang jauh-jauh saja. Mereka anggap saja mereka menanyakan itu, jangan ambil hati. Mereka sedang mendoakan kita supaya Eli cepat menikah, supaya Eli seandainya kita laki-laki, gampang sekali Pak. Cuma Bapak mungkin tahu kalau di Makassar itu, aduh, uang panainya Pak yang membuat laki-laki. Apalagi sekarang S2 itu 150 juta. Mahal lagi. Aduh, mana? Ya Allah. Bapak kuat terus ya Pak ya. Sehat terus Bapak. Sehat, kuat, panjang umur Bapak. Pokoknya tetap semangat Bapak. Pokoknya kalau ada pun yang kompetitor-kompetitor itu, anggap saja mereka fans kita Pak. Iya. Yang susah move on dari Imogen. Makanya Imogen diserang terus. Karena mereka susah move on. Itu saja. Iya. Kadang ya dengar keadaan perusahaan mereka itu miris juga sih Bu. Cuma kan ya itu udah karma kan Bu. Karena ya kita juga tahu kan kondisi mereka. Apalagi produk mereka pernah ngambil dari perusahaan yang sama ya akhirnya kita ya somasi kan pabriknya, jadi mereka nggak punya barang lagi ya sayang, kasihan gitu, makanya nyerangnya pribadi saya. Tapi kalau buat saya ya nggak masalah, ibaratnya kejelekan saya aja jadi apa, jadi perbincangan mereka, apalagi kebaikan saya gitu. Gitu. Pokoknya orang yang hanya bisa menggambarkan kejelekan kita, berarti mereka hanya bisa berputar di kejelekan-kejelekan itu saja, Pak. Mereka tidak akan menjadi baik. Jadi kalau mereka orang yang baik, mereka tidak akan menjelekan orang. Jadi itu saja, Pak, kita pegang. Pokoknya Tuhan akan selalu bersama kita. Selama kita yakin kalau rezeki itu tidak akan, pokoknya sebesar apapun orang akan memecah piring kita, piring makan kita,
Kalau bukan kehendak Tuhan tidak akan. Jadi dia yang menggali keburukan, dia akan jatuh di lubang itu lagi. Dia akan jatuh sendiri. Diajak jalan langsung, sorry. Halo Bu Eti dari Bekasi. Halo Bu Ya, Eti. Pak. Ya, Halo, Assalamualaikum. ya salam. Halo kakak. Ya, ada yang mau disampaikan Bu buat Bu Eli? Ibu tadi udah nyimak pembicaraan kita. Mungkin Pokoknya ada luar masukan, biasa. Bu. Pengalamannya dahsyat deh. Iya. Ya, barangkali teman-teman Bekasi mau belajar bisnisnya orang Makassar ya langsung aja nih tanya mereka karena kok Makassar bisa besar ya tanya ini ada Bu Rizka, ada Bu Eli. Ini dedengkotnya ini. Aduh, saya kalau udah denger nama Rizka ini merinding. Bang, Pokoknya luar biasa, makasih Bukis. Bikin apa semangatnya naik. kalau Makassar, Pak, suaranya aja yang besar. Makanya orang tertarik. Karena Iya. takut itu. Kalau promosi offline itu suara dikasih besar supaya mereka cepat-cepat mau beli karena takut telinganya sakit. Ya. Jadi kalau kunci promosi itu jangan kecil suaranya, Mbak. Karena Iya. orang akan ngantuk. Tapi kalau kita semangat itu mereka akan ikut semangat. Makanya mereka kadang banyak yang beli bukan karena selain mereka butuh juga produknya, tetapi karena mereka mau bergabung dengan komunitas kita juga. Jadi kita harus menghidupkan komunitas yang ceria. Seperti kalau Bapak ikut acara-acara seperti kalau JTS online kita diajak joget-joget begitu. Kita enjoy. Jadi kita harus menebar aura positif untuk sekeliling kita. Iya. Luar biasa. Buka, Bu. Ibu. Oke, terima kasih Bu Eti, Bu Rizka. Kita lanjutin Ya, Pak. sama Bu Sama-sama. Eli. Ya, Pak. Oke. Gimana Bu? Sharing kita malam ini ada nilai manfaatnya nggak Bu Eli? Kalau saya pribadi, Pak, sangat bermanfaat. Salah satunya saya juga bisa berbagi bagaimana pengalaman saya, Ya. dan saya berharap pengalaman yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan lebih memotivasi untuk member-member yang selalu ingin berproses dan jangan pernah ada kata putus asa untuk selalu berproses karena di balik semua yang kita alami, kegagalan, masalah, setelah adanya kejadian tersebut pasti akan ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke. Langkah selanjutnya apa yang akan Ibu Eli lakukan untuk bisnisnya biar berkembang? Langkah selanjutnya seperti yang Ibu Rizka tadi katakan, saya harus tetap berproses, tetap optimis untuk selalu membina tim, untuk selalu membuat program-program dan seperti preview JTS dan yang lainnya untuk meningkatkan dan
untuk membuat tim saya semakin berkembang, karena saat inilah saya harus selalu halo. Ya, lanjut Bu. Karena di balik itu, di balik masalah yang tadi Pak, mungkin saya diharuskan dulu untuk untuk membina tim secara lebih intensif dulu. Halo? Ya, lalu. Maaf Pak, jaringannya saya. Gak apa-apa. Dengar kok Bu, suaranya kedengaran kok. Iya Pak, untuk saat ini saya terus membina tim dulu untuk supaya jaringannya berkembang. Karena seperti yang tadi Bu Rizka bilang, tidak apa-apa belum ini dapat jodoh, karena di sisi lain mungkin saya harus lebih pertama meningkatkan pembinaan timnya, kedua untuk mendekatkan diri kepada pertama mendekatkan diri kepada Allah, kedua lebih mendekatkan diri kepada orang tua, ketiga untuk membina tim supaya timnya bisa berkembang dan kita bisa sama-sama sukses lewat Imogen ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita sudah lebih dari 1,5 jam acara PSBB ini. Saya juga banyak ucapkan terima kasih pada teman-teman Imopreneur yang sudah join dan sudah transfer untuk acara anniversary. Alhamdulillah kita hampir 1.000 orang ya untuk acara di Makassar. Dan ini adalah kerjasama kita, bukan hanya 1-2 orang, ini adalah kerjasama tim. Dan apapun yang terjadi dengan tim ini, asal kita terus bergandeng tangan, terus satukan visi, satukan hati untuk perubahan yang lebih berarti, untuk 2022 panen raya, pasti itu akan terjadi. Dan saya sangat senang sekali malam ini Bu Eli atas waktunya, sangat luar biasa. Karena memang saya sendiri ibaratnya kalau di posisi seorang Bu Eli pun belum tentu bisa melakukan ini, bisa bisnis, bisa kuliah, luar biasa gitu loh. Ibu bisa bahkan sampai S2 kan, itu kalau saya sendiri pun belum kepikiran pengen ngelanjutin S2 saya. Tapi memang ibarat saya, udahlah, saya memang sekolahnya di alam, di kehidupan, sarjana hidup. Jadi ya barangkali kalau saya pengen sekolah lagi ya saya ikut ada training-training dari komunitas atau training-training dari para pembicara-pembicara nasional aja yang memang yang harus terapan, yang langsung saya terapkan langsung gitu. Oke, sepertinya cukup sekian Bu Eli. Barangkali Ibu mau ada closing statement buat teman-teman. Kalau dari saya, closing statement-nya tetaplah berproses, hiraukan yang menjadi penghambat Anda dalam bisnis ini. Hiraukan itu semua, jalan saja, intinya kalian itu tidak berhenti, tidak berputus asa. Oke. Halo Pak. Ya, halo. Kedengeran. Oke, teman-teman terima kasih atas kesediaannya nonton PSBB kita malam ini. Jangan lupa ikut terus PSBB kita tiap Jumat malam ya. Dan kita juga ada acara DNM Live, Bintang Malam Santuy, tiap malam Selasa. Nah, kita juga ada. Terus buat teman-teman yang private coaching,
kita ada pertemuan tiap minggu juga, tiap Selasa malam Rabu. Kita ada private coaching. Jadi kita terus membina teman-teman. Saya terus bekerja, saya terus belajar, saya terus action juga. Karena bisnis ini akan terus tumbuh. Karena saya sendiri juga nggak merasa kuning. Kenapa kalau kuning pasti langsung mati. Saya harus terus belajar biar terus merasa hijau. Itu aja Bu Eli. Terima kasih waktunya, sharing-sharingnya. Salam buat orang tuanya. Nah, sampai ketemu besok di Makassar, Bu. Ya. Tanggal 19 Februari Terima kasih 2022. juga, Pak. Deh. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.